jajaran, Bapak dan Ibu semua kepala desa yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya sangat senang pada hari ini bisa bertemu Bapak dan Ibu semua, bernostalgia dari pertemuan setahun yang lalu di Jakarta ya Pak ya. Sekarang kita bisa bertemu di tempat ini. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widi Wasa, karena kita masih dipertemukan di tempat ini. Dan marilah kita bersama-sama para juara ini saling berbagi, share berbagai pengalaman. Jangan takut-takut untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan kita bersama. Mengapa Bapak dan Ibu hal ini penting? Karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu ini adalah juara-juara regional. Baik itu regional 1 Sumatera, regional 2 Jawa Bali, regional 3 Kalimantan Sulawesi, maupun regional 4 Nusa Tenggara Maluku Papua. Mari kita saling memberikan support. Bapak dan Ibu menjadi model, bahkan ada yang dijadikan lab set dan sebagainya, untuk percontohan di wilayahnya masing-masing, bahkan antar regional. Bapak dan Ibu mungkin setelah juara bisa merasakan banyak orang ingin datang, banyak orang ingin belajar bagaimana kok bisa menjadi juara kecamatan, akhirnya juara kabupaten atau kota, dan akhirnya menjadi juara provinsi, bahkan menjadi juara regional. Ini kami berharap betul kepada Bapak dan Ibu semua, berikan itu Pak resepnya, sharekan betul. Semakin banyak yang maju, tentu saja kita harus semakin berbahagia. Ya, karena kita sadar apa yang dikatakan oleh proklamator kita, Bung Hatta, tidak mungkin Indonesia ini akan terang benderang hanya satu obor di Jakarta saja, tapi akan terang benderang kalau lilin-lilin kecil di desa-desa itu nyala semua. Nyala itu salah satu wujudnya adalah tingkat perkembangannya. Kita ini masih sebagian besar desa-desa kita itu masih swadaya, swakarya, belum swasembada. Bagaimana mewujudkan itu? Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari ciri-cirinya, pendapatan asli desanya. Kita bisa melihat sekarang banyak desa di Indonesia ini setiap tahun rata-rata mendapatkan dana desa itu antara 400 sampai dengan 960-an juta dana desa. Bahkan kalau secara absolutnya ada yang sampai 2-3 miliar. Tetapi coba kita tilik PADES-nya, belum seimbang, jauh. Ya. Contoh tahun 2022, dana yang dikeluarkan pemerintah hampir 70 triliun. Ya, tetapi PADES-nya hanya 2,6 triliun. Artinya masih jauh dari harapan kita. Hal ini akan bisa dipercepat kalau kita bersinergi dengan berbagai cara. Salah satu cara, Bapak dan Ibu, adalah seperti ini. Mari kita share, Pak. Kita share pengalaman kita, pengetahuan kita bersama-sama bagaimana desa-desa yang lain juga bisa maju seperti kita.
Dan kita harus berpikiran positif bahwa kalau semakin banyak yang maju, berarti kita adalah semakin kuat. Kalau kita semakin sedikit yang maju, kita juga akan lemah, Pak. Semakin banyak yang sejahtera, berarti semakin sejahtera juga kita. Nah ini Bapak dan Ibu, mari kita gali bersama ya, bagaimana meningkatkan kemajuan antar desa yang ada di Indonesia ini. Memang ini bukan hal yang gampang, karena desa kita banyak, 75.265. Itu bukan hal yang mudah, berbagai macam cara. Yang kedua, kita punya program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Ini juga kita golongkan termasuk kegiatan yang masif ini, Pak. Ini adalah salah satu upaya juga. Tahun ini kita akan melatih kurang lebih 33.000 desa, atau diikuti kurang lebih peserta 131.000 peserta. Kepala desa, perangkat desa, BPD, kemudian lembaga kemasyarakatan desa. Ini salah satu upaya bagaimana memajukan. Di samping program-program yang lain yang sedang kita bahas dengan teman-teman dari kementerian, lembaga. Upaya-upaya ini tentu saja akan lebih optimal kalau didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kita semua, bahkan mass media dan sebagainya, akademisi dan sebagainya, bahkan para pengusaha dan sebagainya. Jadi bagaimana kita bersinergi. Salah satu kelemahan kita, Bapak dan Ibu, di dalam birokrasi ini yang sering disebut dengan patologi birokrasi adalah masalah silo mentality. Silo mentality itu ketidakmauan kita berbagi informasi. Nah, mari ini kita kikis, Pak. Kalau perlu pertemuan ini harus ada WA, membuat WA grup sang juara gitu, ya. Jadi ini bisa saling share kemajuan-kemajuan di antara kita. Jangan sampai kita sudah juara puas gitu. Tapi kalau nanti sudah melihat, tadi saya sangat senang Pak Direktur Bu Andi Yuli menunjukkan ada buku. Minta ini dibagikan aja buku-buku ini. Jadi catatan-catatan sama juara itu dipelajari betul apa yang belum ada di daerah kita, di wilayah kita, di desa kita, sehingga bisa kita tiru. Konon katanya yang paling mudah ya ATM, amati, tiru, modifikasi itu. Ya. Daripada kita menemukan sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya berharap berbagai upaya ini mari kita dukung bersama. Mindset ini kita tanamkan betul. Ini kesempatan. Ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Menjadi kepala desa yang bisa menghantarkan desanya sampai juara regional itu tidak gampang. Nah, ini bagaimana pemikirannya selanjutnya, bagaimana ketika kita sudah ada yang sampai 3 kali ya Pak ya menjabat, ada yang 2 kali, ada yang sampai 3 kali, tapi bagaimana keberlanjutannya ini? Ini tugas kita bersama, Pak. Jangan sampai putus. Atau malah punya pemikiran begini, loh setelah kepala desanya bukan saya, nggak juara kan? Bukan itu. Jangan begitu. Kita berhasil, itu yang berhasil bukan Bapak, bukan saya,
bukan Pak Mardiana, bukan Pak Noval. Ketika kita berhasil seperti ini, Bapak juara, Pak Noval, Pak Mardiana, saya gitu, bukan. Tapi yang berhasil itu orang tua kita, betul nggak Pak? Nah, kita berhasil kalau generasi kita itu berhasil melanjutkan. Berarti kita ada kaderisasi di situ. Nah, ini namanya kalau dalam pasal 3 Undang-Undang 6 keberlanjutan. Nah, ini Bapak dan Ibu, mari betul-betul kita renungkan untuk mempercepat ini semua. Kita terus mengevaluasi ya, Pak Dirnoval beserta seluruh jajaran mengeluarkan tingkat perkembangan. Dipantau betul tingkat perkembangan desa-desa di Indonesia ini. Ada nggak perubahan setelah dana desa ada, sebelum dana desa ada? Bagaimana? Ada nggak pergerakan tingkat perkembangan desanya? Bukan hanya untuk kepentingan SOTK saja, tapi untuk banyak hal. Ini mari kita bersama-sama kita dukung, kita support dengan cara tadi, welcome. Ketika ada desa-desa lain mau datang ke tempat kita, mau berguru, mau silakan kita buka Pak. Seobjektif mungkin, selengkap mungkin supaya dicontoh. Kalau masih ada kendala ya kita sebutkan masih ada kendala ini. Dengan cara memberi, saya yakin pasti Bapak menerima. Tapi kalau kita nggak suka memberi, ya dengan jalan berharap cuma menerima. Ya, jadi saya kira hal-hal seperti ini, Bapak dan Ibu, ini akan meningkatkan kita semua, akan mendorong kita semua saling support. Kalau dalam istilah pasal 3 itu gotong royong. Nah, gotong royong ini saya kira penting sekali di antara kita. Kita wujudkan dengan berbagai macam cara. Yang sudah maju tentang digital desa, tularkan. Yang sudah maju mengenai masalah pengelolaan keuangan desanya, PADS-nya, tularkan. Yang punya tematik tentang desa Pencaksilat, nah, tularkan. Yang punya tematik desa bahasa Inggris, bagaimana kok bisa untuk itu, tularkan. Nah, Bapak dan Ibu, dengan cara-cara seperti ini akan mempercepat kita, memotivasi kita bersama. Saya sering lihat di YouTube itu Pak, betul ya pepatah kata itu. Jadi ketika seekor kucing, dia itu sering bergaul dengan anjing Pak. Kucing itu mendekat ke anjing Pak, anak kucing ini. Lah ibunya marah, ibunya kucing ini, kamu kok dekat sama anjing, mungkin begitu ya kalau bisa ngomong ya. Tapi kucing itu tetap dekati anjing ini Pak. Saya sampai ketawa sendiri. Dia nggak dekat sama mamanya, tapi malah dekat sama anjing. Kemudian lagi ketika elang bersama-sama dengan anak ayam, juga begitu Pak. Nah, ketika elang itu dilambangkan hal-hal yang kuat, super gitu ya. Desa-desa yang juara ini kan seperti elang, kedua Garuda kita itu Pak. Kebanggaan kita semua itu. Nah, ini kalau semua bersatu Pak, saya yakin Bapak dan Ibu, ini akan menjadi Garuda-Garuda bangsa kita. Bagaimana kita bisa memperkuat kemajuan untuk desa-desa yang ada di tempat kita, di masing-masing wilayah regional. Makanya kadang-kadang orang bingung, Pak,
kenapa sih Pak sudah juara, sudah kemudian sudah ada setelah lomba kok masih dikumpulkan lagi, masih diadukan lagi. Kita punya cita-cita Pak, harapan. Bukan hanya lomba itu, tapi bagaimana ini bisa menjadi model, dicontoh desa-desa yang lain supaya menjadi desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera. Bagaimana nih caranya? Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, bagaimana desa-desa yang sudah maju ini tetap maju bahkan lebih daripada itu. Bapak dan Ibu semua terrekord di data administrasi evaluasi perkembangan desa. Kalau perlu minta maaf datanya, minta Bu Andi Yuli, Pak, di bidang pemerintahan nilai saya berapa kemarin itu ya? Di bidang kewilayahan nilai saya berapa? Di kemasyarakatan nilai saya berapa? Dari nilai maksimal, misalkan nilai maksimal 100 di bidang pemerintahan misalkan saja, saya dapat nilai berapa ya Pak? Mari kita lihat, oh saya ternyata nilai saya yang masih rendah itu di sini nih. Itu yang harus kita benahi. Walaupun kita sudah juara, tapi masih perlu kita melihat kembali, Bapak dan Ibu, apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, kadang-kadang seringkali dalam pertemuan-pertemuan gini saya tanya pada Bapak dan Ibu semua ketika pelatihan kepala desa, gitu ya. Siapa Bapak dan Ibu yang bangga pada desanya? Oh semua langsung bangga Pak. Ya kan Pak? Bangga. Tapi ketika saya tanya Pak, siapa yang bangga anaknya kerja di desa? Waduh, nanti dulu katanya Pak. Nah, bagaimana kita menanamkan kebanggaan ini? Oh kita walaupun kita nggak bangga anaknya kerja di desa, seharusnya kita bangga kalau anak kita, saya nggak mau kerja di kota Pak, sama di desa aja. Nah, bagaimana membuat desa ini menjadi kebanggaan kita? Nah, mari ini menjadi pemikiran kita bersama, hal yang kita kerjakan bersama, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, semoga dari sang juara ini banyak hal pengalaman yang bisa kita sebarluaskan, ya. Bahkan teman-teman publikasi kita mungkin sudah hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semua. Nanti kalau ada yang desa-desa yang perlu dipublikasikan akan disebarluaskan. Saya mohon bantuan Bapak dan Ibu semua, ya, untuk memberikan testimoni, ya, kesaksian, begitu ya. Kemudian support bagaimana supaya desa-desa yang lain tertarik, ya, untuk membangun desanya supaya lebih maju lagi, lebih mandiri lagi, lebih sejahtera. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu jauh-jauh ada yang dari Indonesia Timur, ya, dari Maluku Utara, Papua, ya, bisa hadir di tempat ini. Itu karena kesungguhan Bapak dan Ibu semua untuk bisa hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang pas di dalam menerima dan sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa memberikan dengan keikhlasan, kerelaan, memberikan pandangan, kontribusi dan sebagainya. Apalagi saat ini kita sedang mendengar ada usulan-usulan untuk revisi undang-undang. Berikan masukan Bapak dan Ibu, jangan ragu-ragu, ya, apa saja yang perlu kita berikan
dalam rangka untuk memajukan desa di Indonesia ini. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen atas arahan Bapak pada para kepala desa, juga termasuk pada kami semua, dan sekaligus memotivasi kepada seluruh peserta untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam